Shalom saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudari sekalian meskipun kita secara virtual ya. Kita bertemu di rumah masing-masing melalui ibadah ini. Sebelum kita memulai revival ini, saya mengajak kita semua saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap pribadi di sini. Bapa, kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami selalu bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Mungkin situasi sekarang masih tidak bagus ya Tuhan, tapi kami serahkan setiap daripada kami ke dalam tangan Engkau saja. Bapa, kami juga serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menyertai, agar setiap ibadah kami dapat memuliakan nama Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pertama kita, Anugerah Terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik.
Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau adalah anugerah terindah bagi kami. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Ku percaya Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku hidupku ada di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Yang ku perlu, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di
kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Mari kita bernyanyi buat Tuhan kita. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus, Kau Bapa yang setia. Yes, Tuhan adalah Bapa yang setia. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真女玛利亚手生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami juga ya Tuhan, jika pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang kami firman Tuhan, kiranya firman disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal yang indah dan cantik begitu banyak di sekeliling kita. Jika kita membuka mata kita, kita pandang sekeliling kita, kita dapat menemukan betapa dunia ciptaan Tuhan ini begitu indah. Bahkan ketika kita lihat televisi, kita baca majalah, atau kita sedang menggunakan sosmed seperti Facebook ataupun Instagram, kita mudah menemukan hal yang indah dan cantik. Saudara-saudari, mengapa kita cenderung tertarik dengan seseorang atau sesuatu yang cantik dan indah? Terlepas dari apapun latar belakang kita, seberapa baikkah kita mengukur seseorang atau sesuatu
hanya dengan melihat penampilan luarnya saja. Ukuran kita sebagai manusia seringkali salah. Kenapa? Karena kita mengukur kecantikan menurut cara pandang yang subjektif. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang yang namanya kecantikan. Suatu kecantikan yang berasal dari dalam diri yang tidak mudah pudar, yang kita kenal dengan istilah inner beauty. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ya, jika kita melihat 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 yang ditulis oleh Rasul Petrus menulis bagian ini berdasarkan situasi saat itu. Dan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang, di mana pada saat itu orang-orang juga memperhatikan penampilan luar. Jadi saudara-saudari, ya, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pada saat itu, mereka merapikan rambut mereka. Mereka gunakan warna-warna yang cerah wajunya, kemudian mereka menumpukan tinggi-tinggi di kepala mereka, mengenakan perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah juga. Sebagian besar kekayaan bahkan dihabiskan untuk pakaian, untuk make up, supaya dapat menghasilkan suatu penampilan yang sangat menakjubkan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang juga kita tidak berheran ya, kalau di sosial media orang kalau posting foto, misalnya kalau di Instagram, posting foto pasti akan dicari mana sisi yang paling cantik, pakaian yang paling cantik, dan sesuatu hal yang menarik untuk ditampilkan. Hal ini terjadi bukan hanya dialami oleh kaum wanita, bahkan kaum pria, anak-anak, orang tua pun melakukan yang sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya penampilan luar itu mungkin penting. Namun keindahan karakter dan iman di dalam hati, atau kita kenal dengan sebutan inner beauty, itulah jauh lebih penting. Dan yang akan menjadi fokus Petrus di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Bagaimana caranya untuk memahaminya? Nah, jadi saudara-saudari, kalau kita coba telusuri di dalam firman Tuhan, dalam kitab suci, kecantikan dalam sudut pandang Tuhan tidak pernah fokus pada diri sendiri. Tidak pernah fokus pada penampilan luar. Melainkan fokus kecantikan dalam sudut pandang Tuhan adalah kecantikan dari dalam, yang penuh dengan kasih dan ketaatan. Saudara-saudari, jika kita lihat konteks ya, zaman gereja mula-mula, merupakan tantangan yang besar bagi orang-orang percaya untuk memenangkan orang yang belum percaya. Nah, di zaman itu juga begitu banyak dijumpai wanita-wanita yang sudah percaya Kristus. Mereka menikah dengan suami yang bukan orang percaya atau belum percaya. Nah, kita akan lihat ya di bagian ayat sebelumnya. Masih di perikop yang sama di 1 Petrus 3, kita lihat ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan bagian ini, tentu saja bukan hal yang mudah, ya. Ketika seorang wanita menikah, diasumsikan dia pasti akan mengikuti kepercayaan suaminya, dan tidak mungkin dia menentang kepercayaan suaminya, ya kan, kalau sudah menikah. Tetapi dalam teks ini kita melihat Petrus membahas situasi yang sangat spesifik,
di mana konflik dalam rumah tangga itu bisa saja muncul. Tapi kita lihat ya, di dalam hal inilah diperlukan yang namanya inner beauty, ya, suatu kecantikan hati untuk dapat menjadi contoh tanpa perlu banyak kata. Ya. Nah, kita perhatikan lagi 1 Petrus 3 ayat 4, ya, dicatat demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inner beauty ataupun outer beauty, ya, kecantikan dari luar maupun kecantikan dari dalam, itu seringkali menjadi perdebatan. Ada yang bilang, wah, lebih baik kecantikan dari luar lah, atau lebih baik kecantikan dari dalam, atau dua-duanya. Mana yang lebih penting? Nah, itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Nah, hari ini ya saya ingin kita coba memikirkan, ya kan, mana yang lebih penting, inner beauty atau outer beauty, kecantikan luar atau kecantikan dalam, isi atau kemasan, ya. Nah, misalnya ya, saya membeli botol, ya kan, membeli air minuman, ya, air minuman di dalam botol. Nah, saya membeli 2 buah, satu yang botol plastik, satu yang botol kaca. Ya, saya beli 2, saya mau minum air, ya. Nah, lalu saya membeli air yang dikemas dalam botol plastik, harganya itu nggak terlalu mahal, ya, sekitar 2 ribuan, 3 ribuan rupiah air mineral. Lalu saya juga beli lagi yang dalam botol kaca. Nah, kalau air minum dalam botol kaca tentu saja bisa mencapai 8 ribuan ke atas, ya, atau 10 ribuan. Nah, menurut saudara-saudari, mana yang lebih penting dan lebih berharga? Air dalam kemasan botol plastik atau air dalam kemasan botol kaca? Mungkin kita akan berkata yang kemasan botol kaca dong, kan lebih kelihatannya lebih mewah, lebih mahal juga kaca. Nah, permasalahannya adalah jika kita punya botol tapi nggak ada airnya, untuk apa? Kalau kita lagi haus pengen minum tapi botolnya cantik sekali, tidak ada gunanya. Jadi kita memerlukan isinya air itu untuk memuaskan dahaga kita, untuk membuat kita tidak haus lagi. Nah, isi atau kemasan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat firman Tuhan jelas katakan, ya kan? Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya, artinya bukan sesuatu hal yang tampak mata, bukan sesuatu hal yang kita lihat cantik, bukan sesuatu hal yang kita pandang, wah, saya harus berpenampilan yang menakjubkan supaya orang tertarik pada saya. Tidak, tapi semuanya ada di dalam hati. Bagaimana hati kita meresponi firman Tuhan, bagaimana hati kita memunculkan tingkah laku dan karakter yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ya, saya ingin membahas, ya kan, 2 hal penting, ya, tentang inner beauty dalam sudut pandang firman Tuhan yang kita tadi udah baca, ya. Perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah inner beauty memerlukan roh yang lemah lembut. Ya. Saudara-saudari, jika kita coba perhatikan kata lembut ini dalam bahasa asli, awalnya penggunaan ini untuk menggambarkan binatang buas yang telah menjadi hewan peliharaan yang terlatih dan telah belajar mematuhi suara tuannya. Nah, hal ini berarti ketika kata lemah lembut digunakan untuk menggambarkan manusia, menunjukkan pada seseorang yang memiliki kualitas pengendalian diri, yang dapat menerima bimbingan dan arahan dari orang lain. Hal ini juga berbicara tentang ketundukan daripada bersikap keras atau menunjukkan perlawanan. Saudara-saudari, menarik sekali ya kata firman Tuhan, roh yang lemah lembut. Ya. Perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah, kita sebagai manusia, dapatkah kita berlaku lemah lembut dalam menghadapi situasi apapun? Ya, bukan berarti suaranya lembut, parasnya kelihatannya orangnya lembut, bukan begitu. Bagaimana kita mempunyai kemampuan mengendalikan diri
sekalipun situasinya tidak mudah. Bagaimana kita dengan lemah lembut dibimbing dan diarahkan serta taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi persoalannya. Dapatkah kita tetap berlaku seperti itu, lemah lembut dalam bersikap? Saudara-saudari, di dalam Alkitab ada salah satu kitab yang menarik ya, yang menonjolkan tokoh wanita ya. Kita melihat ya di dalam kitab Esther. Nah, dalam kitab Esther itu dikisahkan tentang ada 2 orang ratu ya. Kenapa saya hari ini mengatakannya kepada saudara-saudari? Karena dalam 2 orang ratu ini ingin saya bandingkan supaya kita lebih jelas melihat bagaimana konsep inner beauty menurut Alkitab. Nah, kita lihat yang pertama ya. Ini 2 orang ratu dengan kecantikan yang berbeda. Ratu Wasti. Ratu Wasti merupakan istri dari Raja Ahasiweros ya. Kalau kita lihat dalam Esther 1 ayat 11 sampai 12, boleh buka. Esther 1 ayat 11 sampai 12, saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Nah, jelas ya tertulis ya kalau Ratu Wasti itu ratu yang sangat cantik, elok rupanya. Bahkan Raja Ahasiweros ingin mempertontonkan kecantikan Ratu Wasti kepada tamu-tamunya. Tapi kita lihat di ayat 12, apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti? Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara-saudari, kita lihat dengan jelas atau apa kata firman Tuhan. Ratu Wasti menolak perintah raja. Ratu Wasti bisa dikatakan tidak hanya menolak raja, tetapi ia mempermalukan raja di depan pembesar-pembesar kerajaan. Wah, seorang raja ya, ratunya menolak. Tentu malu. Akibat ketidakpatuhannya, kedudukan Ratu Wasti akhirnya diberikan kepada wanita lain. Artinya apa? Kejabatan ratunya dicopot. Nah, Raja Ahasiweros ingin mencari wanita lain yang lebih baik dari dia. Lalu apa yang terjadi dalam situasi tersebut? Ya kan? Ratu Wasti bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Kenapa? Ratu Wasti menolak untuk lemah lembut di hadapan raja. Kita perlu mengingat ya, bahwa definisi kecantikan yang Tuhan inginkan bukanlah kecantikan yang mementingkan diri sendiri. Ya, sesuatu kalau namanya cantik, ya paras cantik, ya elok rupanya, tapi hanya mementingkan diri sendiri itu bisa dikatakan tidak cantik. Karena itu inner beauty adalah suatu sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu kita lihat ratu yang berikutnya ya, Ratu Esther. Esther merupakan seorang anak dari keturunan Yahudi yang mempunyai inner beauty. Setelah Raja Ahasiweros mencopot jabatan Ratu Wasti, diadakannya seleksi. Jadi semua gadis-gadis yang terbaik di kota tersebut ya kan, segalanya dibawa ya kan untuk datang ke kerajaan. Nah, di sanalah raja akhirnya menyeleksi mana kira-kira yang cocok ya menggantikan Ratu Wasti. Lalu terpilihlah siapa? Terpilihlah Esther menjadi ratu. Saudara-saudari, Esther memang merupakan seorang wanita yang cantik secara fisik. Ya dong, ya kan? Gak mungkin raja ketika seleksi dia lihat, oh jelek, dipilih. Tidak. Pasti raja akan melihat mana yang cantik, mana yang menarik hati. Ratu Esther. Esther akhirnya terpilih. Saudara-saudari, Esther cantik secara fisik. Tapi ia juga punya yang namanya inner beauty. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketaatannya tidak hanya kepada Raja Ahasiweros, tetapi yang lebih penting ia taat kepada Tuhan. Apa bukti ketaatannya? Ia menyelamatkan bangsa Yahudi dari genosida, ya, dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan bangsa Yahudi. Nah, Ratu Esther merupakan contoh yang sempurna untuk menggambarkan kecantikan inner beauty. Tidak mementingkan diri sendiri, mau berjuang, mau taat kepada Tuhan, mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua orang pada dasarnya baik.
ya kan? Baik itu wanita maupun pria, saya yakin masing-masing itu punya inner beauty di dalam terdalam hatinya. Hanya ada yang sudah tergali keluar, tapi ada yang masih dipendam di dalam. Nah, dalam hati pasti ada suatu kebaikan, ya, karakter yang baik. Nah, karena itu kebaikan-kebaikan dalam hati itu perlu dipancarkan. Nah, caranya gimana? Ya harus melakukan apa yang Tuhan katakan dengan penuh ketaatan. Yang tadi poin pertama ya, dengan kelemah lembutan. Seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant ya, dia pernah berpendapat demikian. Jika seseorang memiliki moral yang baik ya, dia punya moral yang baik. Tapi karena ingin terlihat cantik, ya kan? Ia ingin kelihatan dipuji orang, ia menunjukkan karakter yang baik, tapi motivasinya buruk. Nah, itu juga bukanlah orang yang memiliki inner beauty. Yang dikata Immanuel Kant, sesuatu itu kalau mau memunculkan inner beauty itu memang harus dari dalam. Ya, harus ketulusan yang penting, bukan untuk dilihat orang lain. Inner beauty sejatinya terpancar ketika kita lemah lembut mau dibimbing oleh Tuhan, tanpa menentang atau niat untuk tidak taat. Apa yang kita rasakan dan lakukan harus selaras dengan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Memuliakan Tuhan, kehidupan iman di dalam Kristus, dan yang terutama, jadilah diri sendiri, jangan menggunakan topeng atau tipuan. Lalu, dorongan yang kuat ini kita berdoa, andalkan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita. Lalu kita lihat poin yang kedua, ya, masih di ayat 4. Manusia batinnya tersebut dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, kita akan lihat tentram. Nah, menurut saudara-saudari, kalau tentram itu apa sih? Ya kan, apa sih maksudnya tentram? Tentram tentu berkaitan dengan damai ya, tidak rusuh. Nah, jadi kata tentram itu dalam bahasa asli ternyata memiliki arti harfiah menjaga posisi seseorang. Hal ini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tentram. Artinya apa? Mereka puas dengan posisi dan peran mereka. Jadi harus tentram. Kalau misalnya punya posisi, punya jabatan di pekerjaan ataupun di keluarga, tapi kerasa kerusuk, wah kapan ya saya terjang sini, atau apapun itu namanya. Kalau misalnya masih belum puas dalam keadaannya sebagaimana dirinya, itu berarti dia belum tentram dalam hidupnya. Saudara-saudari, menarik sekali ya, hukum pada masa itu yang berlaku, budak itu harus tunduk sampai dia dibebaskan. Anak-anak itu harus tunduk kepada orang tua sampai dewasa. Lalu istri harus tunduk kepada suami sampai kapan? Sampai seumur hidup mereka. Jadi kita lihat ada range waktunya. Kalau misalnya budak ada saatnya dia waktunya habis, masa perbudakannya itu dilepaskan sama tuan yang punya budak. Anak-anak waktu kecil sama papa mama dibimbing, diarahkan, diasuh, ya kan? Tapi kalau udah besar dia bisa mencari kebebasannya sendiri, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi bagaimana seorang istri jika sudah menikah, ya kan, berada dalam satu keluarga, tentu harus tunduk pada suami. 5 tahun, 10 tahun, tidak. Firman Tuhan katakan seumur hidup sampai maut memisahkan. Ini kita lihat ya dalam konteks perikop ini menarik sekali karena digambarkan tuh seorang istri dengan roh tentram, dia puas dengan posisi yang dimilikinya di rumah. Ya, ia puas, ia berada di rumah, ia dibimbing dan diarahkan oleh suaminya. Nah, disitulah Rasul Petrus menasihati wanita untuk tunduk pada suami. Mudah tidak untuk tunduk pada orang-orang yang punya otoritas di atas kita? Atau hal yang simpel di dalam perikop ini, wanita untuk tunduk pada suami. Tentu tidak mudah, ya kan, cenderungkan sebagai manusia itu memberontak, ingin menantang kepemimpinan suaminya. Ya kan, kalau mau tunduk pun harus dengan berbagai lika-liku. Tapi yang Tuhan mau itu justru harus tunduk. Nah, dengan tunduk maka ia memenuhi kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini banyak orang yang menginginkan posisi. Tidak mau diatur, tidak mau tunduk pada peraturan yang berlaku. Mau apa peraturan apapun itu tidak mau tunduk. Nah, contohnya saja ya kan, seorang suami dan istri. Nah, suami sebagai kepala keluarga, nah istri ya sebagai seorang istri yang menolong sebagai penolong ya. Nah, di dalam kepemimpinan suami dalam rumah,
seorang istri jika terus menantang suami, terus-menerus mempertanyakan serta mengkritik keputusannya, tentu nanti akan berakhir dengan tidak baik. Nah, contohnya ya dalam masa yang terdekat inilah ya, masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga sampai sekarang, corona. Nah, di tengah masa pandemi COVID-19 ini menarik sekali ya, waktu saya buka televisi, saya lihat berita, apa yang menarik? Menariknya ternyata di tengah pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Kota Semarang mencatat kenaikan drastis 3 kali lipat kasus perceraian. Wah, saudara-saudari bisa bayangkan ternyata di Semarang, dan saya yakin nih bukan hanya di Semarang aja, di wilayah-wilayah lain banyak terjadi kasus-kasus perceraian. Nah, hal ini disebabkan oleh alasan ekonomi disusul masalah akhlak. Terdapat 80% penggugat datang untuk bercerai, ya kan? Dan 80%-nya itu dari keseluruhannya itu maksudnya adalah dari pihak istri. Ketika seorang istri tidak mau mengizinkan suami memenuhi peranannya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab, maka sebuah keluarga menjadi tidak berfungsi dengan baik. Yang ada ya hanyalah kebingungan dan perselisihan. Demikian juga dengan kita. Ya, kita ya, sebagai manusia, kita itu dilambangkan sebagai mempelai wanita ya, kalau dalam firman Tuhan, dan Kristus adalah mempelai pria. Bagaimana ketundukan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau tunduk kepada kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita banyak protes, banyak ngomel, banyak kritik sana sini? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, diperlukan ketaatan, ya kan? Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan untuk dibimbing oleh Tuhan dengan rela hati, dengan hati yang pengen sekali Tuhan arahkan, puas dan tentram dengan posisi yang ada, puas dengan kedudukan yang ada sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya banyak membahas relasi antara suami dan istri. Nah, karena perikop ini memang bahasnya diutamakan itu bahasnya tentang hidup bersama suami istri. Ya, kalau kita lihat di tema perikop ini ya, hidup bersama suami istri. Tapi saya percaya, ya kan, yang namanya tentram, ya kan, roh yang tentram itu tidak hanya diperlukan dalam hubungan antara suami dan istri, bukankah? Nah, diperlukan juga antara atasan dan pekerja, anak dan orang tua, sesama rekan sekerja, dan dimanapun kita berada, kita perlu yang namanya tentram itu. Bayangin aja kalau kita sebagai seorang anak, kerjaannya itu nggak mau patuh sama orang tua, memberontak terus, tidak puas dengan kedudukan sebagai anak. Ya, kita sebagai anak di rumah tapi pengen berlaku sebagai papa misalnya. Kita sebagai anak di rumah tapi mau bertingkah laku seolah-olah kita ini mama. Atau kita sebagai anak, kita berlaku seolah-olah kita yang punya kekuasaan. Tidak. Lihatlah dan sadarilah posisi kita apa, kedudukan kita apa, dan kita tentram dalam posisi tersebut. Kita merasa tenang di posisi tersebut, kita merasa damai. Nah, di sanalah kita akan memiliki yang namanya ketentraman, roh tentram seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan Yesus sendiri dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus sendiri dikatakan adalah sosok yang lemah lembut dan tentram. Nah, kita lihat dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, undangan lemah lembut, ya kan, undangan kedamaian, ketenangan, ketentraman, Yesus sendiri yang memanggil orang-orang percaya untuk datang kepadanya dan memberikan ketenangan jiwa. Kita pun perlu belajar, ya kan, untuk mengenakan seperti yang dikatakan firman Tuhan, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, inner beauty sejatinya akan terpancar ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu selaras dengan tujuan hidup kita, yaitu kehidupan iman kita di dalam Kristus.
Saudara-saudari, munculkanlah inner beauty itu, ya kan? Munculkanlah. Walaupun mungkin kita sebagai manusia itu tidak sempurna, ya kan? Tidak sempurna dan memunculkannya. Ya, kita ingin berbuat yang baik, yang tulus, karakter yang baik, ya kan? Taat kepada Tuhan. Tapi kadang-kala kita itu tidak sempurna, ya kan? Tapi tetaplah belajar untuk memancarkan inner beauty tersebut. Tantang diri kita agar dapat tumbuh dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, hal ini akan membuat kita memancarkan inner beauty. Lakukanlah kehendak Tuhan, jangan kita sibuk mencari kecantikan dari luar dan akhirnya lupa mempercantik hati kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh diingatkan terus-menerus memandang keindahan sejati di dalam Tuhan, yang tidak bisa pudar tapi bernilai abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali firman Tuhan mengingatkan kami pentingnya inner beauty, suatu kecantikan batiniah di dalam hati yang tidak pernah pudar oleh waktu dan tidak bisa hilang ya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mempunyai kecantikan di dalam hati itu. Inner beauty kami boleh kami pancarkan, kami boleh berlaku tulus, kami boleh berbuat yang baik, kami boleh taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk terus bersemangat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami yakini ya Tuhan, dalam Tuhan pasti ada yang namanya kekuatan. Dalam Tuhan pasti Tuhan akan memampukan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi semakin lebih baik dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.你却关心我的需要，了解我的感受，你手不成天上印在，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受自苦，挺上骨头，你共一生盼望你，圣洁光照全地。但你却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会会真想你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧盼我在手着欣赏。你的爱如此深切，我自我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧盼我在所着欣赏。你的爱如此深切，我自我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我自我无以报答，但愿倒空我的生命，
起我自己的十字架，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。